pasti mampu berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena pasti mampu berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena dengan pemahaman itu kita mengenal diri kita, mengenal alam. Sehingga dukun, kalau menurut saya orang Jawa semua harus menjadi dukun. Dukun itu kan hanya zaman sekarang saja, dukun itu diasosiasikan itu negatif. Padahal dukun kalau dukun adalah orang yang mempunyai keahlian. Kalau orang mempunyai keahlian di bidang pengobatan di Timur Tengah sana namanya tabib, di dunia Barat namanya dokter, di Cina namanya Shinsei. Kalau di Bali ada balian, ada jero. Nah di Jawa mengenal dukun. Cuma karena dukun selama ratusan tahun dikonotasikan negatif, sehingga kalau orang dikatakan dukun pada tersinggung. Akhirnya ujung-ujungnya Mbah Indrajit moh dari dukun, paling-paling ya kami tua sesepuh, ya kami tua kan tua pemahaman. Sehingga karena konotasi yang begitu didesak oleh pemahaman dari luar Jawa, sehingga bahkan kita akan menyebut diri kita dukun itu sudah seolah-olah ada ketakutan. Padahal dukun Mas Hendy itu yang dengan berani mengatakan dirinya dukun. Ya, salah satunya ada dukun efek, dukun macam-macam. Berarti memahami tentang spesifikasi bidang ilmunya. Sehingga menurut saya kata-kata itu kita akan kembalikan kepada makna yang sebenarnya, bahwa dukun itu konotasinya nggak negatif. Hanya kita selalu diserang selama ratusan tahun bahwa konotasi kejawen itu jahat, konotasi dukun itu pasti negatif. Berbicara tentang budaya wong Jawa itu yang seperti apa? Blangkonan apakah itu identitas orang Jawa? Belum menurut saya, karena Blangkon tercipta ketika sudah zaman Mataram. Ketika saya memakai ikat seperti ini, kita mau ikat Kalijagaan, berarti saya belum mencerminkan sebagai orang Jawa. Kalau kita kembali lagi ke masa lalu lagi, zaman Mojopahit turun mengenal Blangkon. Mojopahit itu seperti Mas Ari, itu undil-undil yang dhuwur. Jadi menurut saya identitas bagi orang Jawa itu sama sekali tidak penting, tidak begitu dipentingkan, karena identitas orang Jawa adalah masuk ke dalam diri kita. Semalam ada Mas Hendy dan sebagainya di Kalipaku, Suran Kewargaan Adat Lemahwangi, sedikit kami sampaikan tentang makna Jawa, jiwa, Jawi. Pemahaman Jawa itu memang beragam sekali, Jawa, Jawi, jiwa, wajah. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya, Jawa, jiwa, Jawi supaya menjadi Jawata. Titik pencapaiannya adalah nanti di titik Jawata. Jawa yang arti sesungguhnya adalah paham atau pinter atau ngerti. Itu Jawa. Sehingga ajaran Jawa itu menurut saya, Jawa itu bukan suku. Jawa itu bukan orang-orang, wong Jawa itu bukan hanya orang-orang yang mendiami Pulau Jawa, tapi lebih kepada makna ke dalamnya, bahwa Jawa itu adanya pinter, paham, memahami. Untuk bisa memahami, untuk bisa pinter, orang Jawa lakunya masuk ke dalam jiwa. Sehingga tadi identitas itu tidak begitu diperlukan. Budaya itu harus berkembang sesuai dengan zaman, termasuk budaya berpakaian. Sementara orang itu sangat menentang dengan pakaian orang-orang yang bergerak di bidang, katanya ingin menumbuhkan kejawaannya,
kenusantaraannya itu harus identik dengan identitas Jawanya. Padahal identitas Jawa secara fisik itu sepanjang zaman itu berubah. Yang harusnya tidak berubah adalah pemahaman jiwanya, sehingga nanti bisa ajur ajar, karena Jawa itu harus universal. Ajaran kejawen itu universal. Ajarannya adalah bukan hanya tingkat dunia, tapi memahami tingkat jagat raya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya Jawa, belajar tentang budaya Jawa, tentang spiritualitas Jawa, terbentur oleh sebuah pemahaman yang masih terkotak-kotak, saya yakin belum akan pernah mencapai Jawanya. Berarti belum akan paham. Salah satu